itu karena saya tidak begitu senang ketika Anda mengklaim Anda sebagai KS ini adalah organisasi kader, tetapi mekanisme pedoman aturan kaderisasinya nggak ada. Ketika bilang siapa sih anggota KSNWDI, di situ kan anggota KSNWDI adalah santri ya, yang berasal dari nomor tengah ya. Tentu Mubes hari ini dia harus melahirkan pemimpinan dan misi-misi program itu yang harus lebih baik daripada Mubes-Mubes yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara Musyawarah Besar ke-20 KSNWDI Lombok Tengah 2023 dengan tema Regenerasi Kepemimpinan KSNWDI Lombok Tengah yang berintegritas menuju organisasi yang lebih unggul di era 5.0. Rabu 15 Februari 2023 di Pondok Pesantren Al-Ihsan NWDI Gelondong Janapria. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan NWDI Gelondong, Tuan Guru Haji Nurul Anwar. Yang kami hormati Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan NWDI Gelondong, Haji Mursal AMD. Yang kami hormati Penasehat KSNWDI Lombok Tengah, Tuan Guru Thohir Azhari, dimanapun beliau berada. Yang kami hormati Pembina Internal KSNWDI Lombok Tengah, Dr. Abdullah Muzakkar MSI. Yang kami hormati Pembina Eksternal Ustaz Munawir Ghazali Kiha, dimanapun beliau berada. Yang kami hormati Ketua Umum KSNWDI Lombok Tengah, Handa Indra Laksmana. Yang kami hormati Senior KSNWDI Lombok Tengah. Yang kami hormati Ketua OKP yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Ketua Panitia Mubes ke-20 KSNWDI Lombok Tengah, singkatnya Kanda Yunda, yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Muhammad Yasri. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Sekian wallahu muwaffiq ila hidayah wasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, pembacaan Fatihah dan sholawat Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Subeki. Waktu dan tempat disilakan.
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إلى حضرة النبي المصطفى محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. لصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد البنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. Fatihah yang terakhir untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk para pelajar semua, mudah-mudahan dijamin ilmu yang barokah dan berguna di kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya mari kita sama-sama baca salatul nahdlatul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Demikian, Allahumma fiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars NWDI, Mars KS NWDI Lombok Tengah. Hadirin dimohon berdiri.
teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, muassis MWDI tercinta. Quran hadis ijma qiyas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai beriman perjuangan, mari bergerak satu haluan. Ridho Allah adalah tujuan, NWDI wadah perkhidmatan. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Quran hadis ijma qiyas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedoman kita semua, iman takwa untuk negeri berkah. Wahai beriman perjuangan, mari bergerak satu haluan. Ridho Allah adalah tujuan, NWDI wadah perkhidmatan. Yakinlah sabar istiqomah dalam satu barisan uhuah. Nada kita untuk umat dan bangsa, NWDI daiman abadan. Nada kita untuk umat dan bangsa, NWDI jaya selamanya. Rasakan hidayah kita cinta, bersatu dalam satu haluan, senada jumlah berkulwakon. Bersatu dalam satu haluan, senada jumlah berkulwakon. SMW Lombok Tengah, kami datang membawa perubahan. Nahdlatul Ulama kami duduk tinggi, bukti cinta pada Maulana. Nahdlatul Ulama kami duduk tinggi, bukti cinta pada Maulana. Koordinasi Nahdlatul Ulama jangan walau senapak kaki. Koordinasi Nahdlatul Ulama jangan walau senapak kaki. Kami berjanji meneruskan perjuangan sang Maulana. Kami berjanji meneruskan perjuangan sang Maulana. Hari Ibu kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kanda Hairil Anwar. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa menikmati yang namanya nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Untuk itu, marilah kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan NWDI Gelondong, Tuan Guru Nurul Anwar. Yang sama-sama kita hormati pula Pembina KS NWDI Lombok Tengah, Tuan Guru Tahir Azhari dimanapun beliau berada. Yang sama-sama kita hormati pula Pembina Internal KS NWDI Lombok Tengah, Ayahanda Dr. Abdullah Muzakkar MSI. Dan yang sama-sama kita hormati pula Pembina Internal KS NWDI Lombok Tengah, Ustadz Munawir Ghazali Kiha dimanapun beliau berada. Dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Umum KS NWDI Lombok Tengah, Kanda Indra Laksmana, singkatnya Kanda Yunda yang berbahagia. Kanda Yunda yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan Kanda Yunda yang sudah berkesempatan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih juga telah hadir di dalam acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga kita bisa melaksanakan acara musyawarah besar KS NWDI yang ke-20. Saya selaku Ketua Panitia akan melaporkan tentang kepanitiaan Mubas 2023 ini, di mana panitia Mubas yang ke-20 ini terbentuk pada tanggal 19 Januari 2023 dan jumlah panitia berjumlah 42 orang. Kemudian sebelum Mubas ini berlangsung, kami melakukan berbagai macam agenda. Di antaranya yang pertama itu pembukaan pendaftaran calon ketua umum KS NWDI Lombok Tengah. Yang kedua, verifikasi data. Yang ketiga, pencabutan nomor urut. Yang keempat itu debat kandidat. Yang kelima, pramubas, dan sampailah kita pada hari hanya, yaitu hari ini. Kanda Yunda yang saya hormati dan saya banggakan, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi pada acara Mubas kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum KS NWDI Lombok Tengah, Kanda Indra Laksmana. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pembina yayasan yang berkesempatan hadir. Di sini juga ada pembina kita, yaitu Bapak Dr. Abdullah Muzakkar MSI. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita di acara musyawarah besar atau salah satu dari acara gawe beling kita di KSNWDI Lombok Tengah. Dan yang sama-sama kita hormati, di sini juga ada senior kita, Kanda Ripai, yang alhamdulillah bisa membersamai kita. Dan yang sama-sama kita hormati juga ketua panitia beserta semua panitia yang telah berkontribusi untuk acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan yaitu pembukaan acara MUBES kita yang alhamdulillah bertempatkan di Lombok Tengah, yang dimana sudah 2 kali ini kita mencoba untuk MUBES di Lombok Tengah, yang dimana tahun kemarin kita berada di Pawatawa di Darul Habibie, dan sekarang kita berada di Jalur Pria. Alhamdulillah, semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita bisa bermuajah, bertemu muka di acara dan di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suri tauladan yang patut kita contohi, yang patut kita idolakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pembina yayasan, kepada Tuan Guru telah memberikan kita tempat untuk berkegiatan, yang alhamdulillah semoga beliau diangkat penyakitnya karena beliau sedang sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang di sini saya perlu sampaikan sedikit. Pada musyawarah besar kali ini yang ke-20, yang begitu juga kita akan menentukan pengurus yang ke-20. Maka sudah 20 tahun organisasi kita masih tetap aktif, masih tetap eksistensi terutama di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Wathon di NWDI Pancor, yang dimana dari dulu kita sudah ditinggalkan suatu wadah, yaitu KS NWDI, yang dimana kita memiliki tanggung jawab tersendiri untuk terus memajukan organisasi kita sendiri, sampai yang dimana apapun yang terjadi kita harus tetap memperjuangkan organisasi kita ini agar tetap eksistensi dan mampu bersaing dengan organisasi-organisasi di Yayasan Pendidikan Hamzah Wali Darul Nahdlatul Wathon Pancor. Yang selanjutnya, pada momentum MUBES kali ini kita akan merancang sebuah program, kita akan merancang apapun yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Siapapun ketua yang akan terpilih nanti, dialah yang terbaik, dialah yang akan melanjutkan estafet perjuangan dari senior-senior kita terdahulu yang lebih umum, melanjutkan estafet dari perjuangan Maulana Syekh untuk memperjuangkan Nahdlatul Wathon di Islamiyah, terutama di Lombok Tengah kali ini.
yang dimana kita harus tetap, siapapun yang terpilih nanti itulah pemilihan kita. Apapun sebagai acuan kita bisa melihat dari diri pribadi dari calon-calon tersebut. Apapun memang karakter, apapun memang kemampuan dari calon-calon tersebut, itu adalah kemampuan dan kekurangan pasti akan ada. Maka dari itu teman-teman harus mampu memilah dan mana kedua yang akan terpilih, mana sekiranya ketua yang mampu menakodai kita. Jangan sampai karena biasanya kita karena ada kerabat atau saudara, tapi kalau emang tidak berpotensi, ngapain kita pilih? Lebih baik kita memilih mana yang akan melanjutkan dari estafet perjuangan dari senior-senior kita. Dan juga mungkin dalam saya memimpin menahkodai teman-teman semua, Yunda yang berkesempatan hadir, saya banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan, banyak juga program-program yang belum tercapai. Maka dari itu kami dari pengurus juga memohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat kami lakukan dengan sekemampuan kami, karena luar dari kemampuan kami tidak mampu melaksanakannya. Maka dari itu apapun program yang telah kami kerjakan itulah kemampuan kami, dan apapun yang belum kami kerjakan adalah kami belum mampu menggapainya. Maka dari itu saya atas nama mewakili pengurus ke-19 juga memohon maaf kepada semua teman-teman dan tamu undangan yang hadir. Dan yang terakhir, kami dari pengurus ke-19 dan mewakili panitia minta maaf. Mungkin ada tata cara dari kami ada yang kurang berkenan di pembina yayasan, di tempat ini ada tata tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pelunggu. Saya mewakili semua teman-teman yang dari Lombok Timur ke tempat ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, di mana kami juga masih butuh pembinaan, kami masih butuh pengajaran dari senior-senior kami juga. Mungkin sebelum itu kita satukan jargon dulu. Pokoknya pokok NW NWDI KS NWDI salam Lombok Tengah, salam Lombok Tengah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir, Pembina Internal KSNWDI Lombok Tengah sekaligus membuka acara musyawarah besar ke-20, Dr. Abdullah Muzakkar, MSI. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ajma'in. Wa aslihu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rijal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ansur wa fazailna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat umur dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersua kembali di dalam agenda pelaksanaan musyawarah besar koordinasi santri Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Kabupaten Lombok Tengah yang ke-20.
Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh terbaik, uswatun hasanah, sehingga kita punya pedoman yang jelas untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil di dalam kehidupan seharian kita. Yang hormati Ayahanda Ustaz Haji Mursal selaku pembina Pondok Pesantren Al-Ihsan Lombok Jangan Priye. Kemudian yang saya hormati Ketua Koordinasi Santri NWGI Lombok Tengah beserta segenap pengurus KS NWGI yang sebentar lagi akan berakhir periodisasi kepengurusannya. Kemudian teman-teman senior dari Koordinasi Santri yang saya banggakan, dan juga segenap peserta Mubas ke-20 KS NWGI Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan Mubas ini kan agenda tahunan, karena periodisasi kepengurusan itu kan 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena sekarang masa studi mahasiswa itu singkat, gitu ya. 4 tahun itu sudah selesai. Kalau kepanjangan periodenya jadi 2 tahun itu sirkulasi atau proses pergantian kaderisasi itu menjadi ada yang terlewat kesempatan untuk kader yang ada, sehingga ketetapan Mubes itu menetapkan periodisasi kepengurusan itu 1 tahun, dan dari 1 tahun itu paling efektif pelaksanaan kepengurusan itu 7-8 bulan, ya. 7-8 bulan karena dipotong libur, puasa dan sebagainya itu, ya. Jadi efektif itu sekitar 7-8 bulan, ya. Karena itu selalu saya sampaikan kepada pengurus terpilih itu syarat pengurus baru itu semangatnya besar gitu ya, genit gitu, hidup berkegiatan yang besar-besar gitu ya. Nanti hijiban itu bolak-balik ke Lombok Tengah gitu ya. Lu bepancor hijiban, lu hijiban di Lombok Tengah gitu. Jadi ya tentu harus rasional dan proporsional. Nah, yang ingin saya ditekankan adalah bagaimana regenerasi dalam pelaksanaan Mubas. Tentu ini adalah momen untuk menegaskan tentang eksistensi atau keberadaan kelembagaan organisasi KS NWGI. Ya, dari sirkulasi atau regenerasi kader yang kita tasbihkan atau tetapkan di dalam setiap Mubas yang ada. Nah, lalu yang tidak boleh kemudian terjadi itu adalah pelaksanaan Mubas sebagai sebuah ritual gitu ya, rutinitas ya, yang berulang gitu ya. Karena substansi Mubas itu adalah substansi eksistensi dari regenerasi kader gitu. Dan di situ ada pergantian pimpinan di situ. Ya. Yang saya stressing itu adalah tentu Mubas hari ini dia harus melahirkan kepemimpinan dan misi-misi program itu yang harus lebih baik daripada Mubas-Mubas yang lalu. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Ini sebagai antitesis atau jawaban terhadap tadi tentang persoalan Mubas sebagai ritual tahunan, ya, kegiatan tahunan. Tidak boleh begitu.
Makanya saya sebagai pembina menjadi sangat cerewet gitu ya, ketika mengingatkan teman-teman kalau mau membangun organisasimu, pegawaian para tukang, ya, bagaimana kita menguatkan dan mengembangkan organisasi itu seperti tukang yang bekerja, dan membangun rumah, ya, membangun bangunan. Jadi harus roadmap atau perjalanan organisasi itu jelas dia. Ya, misalnya periode hari ini dia itu fokus untuk membangun fondasi. Ya sudah fokus saja, jangan ngurus yang lain gitu. Ya. Ini dipan fondasi kuat baru mulai pindah jendela, mulai tembok itu tak benar. Sama analoginya ketika kita membangun dan mengembangkan organisasi. Karena itu pesan saya kemarin kepada ketua yang hari ini, ya, kalau memang konsep kaderisasi kita belum jelas, ya selesaikan itu. Karena saya tidak begitu senang ketika Anda mengklaim Anda sebagai KS ini adalah organisasi kader, tetapi mekanisme pedoman aturan kaderisasinya nggak ada, gitu. Itu kan klaim gitu jadinya, berapologi, lagi menghayal gitu. Kita ini adalah lembaga kader, tetapi bagaimana pedoman Anda, ya, dalam kaderisasi? Nggak ada, gitu. Kita ini bukan kumpulan. Kalau kader itu bukan sekedar kumpulan massa, gitu ya. Tapi alhamdulillah periode kemarin sudah menuntaskan, sudah merumuskan ya silabus atau pedoman kaderisasi, lalu kemudian sudah melaksanakan LK, latihan anjung LA gitu ya, latihan anjung, dan mungkin banyak peserta yang hadir ini adalah luaran atau hasil dari LA1. Jadi kalau kemarin sampai dengan saat ini sudah disiapkan pedoman kaderisasi, lalu sudah dilakukan proses kaderisasi. Nah nanti pengurus yang terpilih gitu ya, yang terbentuk pasca Mubas hari ini akan melakukan apa? Itu yang di assessment gitu ya, di assessment nanti oleh teman-teman didiskusikan, lalu akan melanjutkan apa gitu. Kalau memang asumsi kita, hipotesis kita bahwa fondasi kita sudah kuat, oke, kita sudah mulai nembok, misalnya kaderisasi sudah dilakukan, pedoman ada, kaderisasi sudah dilakukan, baik, besok kita sudah mulai nembok dengan misalnya semakin menata struktur kepengurusan yang ada gitu ya, lalu kemudian melakukan perluasan kepada bidang-bidang yang lain, karena banyak hal yang belum dilakukan oleh koordinasi santri ini ya. Tapi prinsipnya koordinasi santri harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi santri Lombok Tengah yang ada di Lombok Timur atau ada di Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang ada di Pancor ya. Karena kemarin juga masih belum dituntaskan ini, nanti di anggaran dasar teman-teman didiskusikan itu. Kita ini masih melakukan klaim terhadap anggota ya. Status keanggotaan kita itu masih melakukan klaim. Nanti cek yang anggaran dasar teman-teman. Ketika bilang siapa sih anggota KSNWDI, di situ kan anggota KSNWDI adalah santri ya, yang berasal dari Lombok Tengah, itu intinya kan. Jadi semua yang ada di Mahat, yang ada di YIH, ada di Mualimin Aliyah Sanawiyah, Mualimah dan sebagainya, itu adalah anggota koordinasi santri
Kelompok tengah itu yang ada di anggaran dasar. Konsekuensi dari penegasan atau pengakuan tentang status keanggotaan berarti pengurus yang terpilih dengan jajaran itu harus bertanggung jawab ke semua orang Lombok Tengah yang ada di lingkungan yayasan, di pihak PPD WDI Pancor, ya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya di dunia akhirat itu, ya. Ya. Jadi siapapun itu pengurus saudara. Nah, kalau itu sistem terbuka, gitu ya. Itu model sistem terbuka. Nah, apakah nanti teman-teman mau lebih kepada sistem tertutup? Artinya nanti ditegaskan bahwa tidak semua orang Lombok Tengah yang santri itu menjadi anggota KSMDI dengan menegaskan bahwa kader gitu ya atau anggota KSMDI itu adalah yang mendaftar dan mengikuti pelatihan LA gitu ya. Minimal mengikuti LA 1. Itulah yang menjadi anggota. Kan itu yang dilakukan oleh teman-teman HMI, PMI, HIMAH gitu ya. Ada penjenjangan proses kaderisasi gitu. Dan tanggung jawab teman-teman pengurus itu adalah kepada anggota yang sudah melalui proses kaderisasi. Jadi kita tidak melahirkan kepengurusan yang seperti jatuh dari langit begitu mubas dia maju dipilih gitu. Hati-hati, itu bisa sesat menyesatkan itu nanti pilihannya itu ya. Jadi kepimpinan itu harus melalui sebuah proses seleksi gitu ya. Dari tahapan-tahapan pendidikan, kaderisasi gitu. Sehingga siap betul ya. Karena tantangan teman-teman yang kepengurusan yang terpilih nanti ya pasca mubas ini kita sudah masuk tahun-tahun politik ini ya. Akan lebih berat nanti tugas dan tanggung jawab teman-teman ya, menjalankan amanat organisasi, menjalankan amanat yayasan di mana tempat kita bernaung di Pancor sana ya. Jadi 2023 ini mulai kita masuk tahun politik ya, dan teman-teman sudah tahu amanat organisasi ya. Jadi teman-teman ini semua akan diminta menjadi relawan TGB. Siap? Siap ya. Tidak boleh lembek dari kader KSMDI ya. Jadi relawan TGB. Nanti ketua terpilih segera kita koordinasi untuk menyusun kepengurusan, karena teman-teman akan menjadi bagian dari kekuatan untuk menjalankan amanat organisasi di dalam menjalankan beberapa kebijakan dari organisasi ataupun yayasan untuk menghadapi, menyongsong, menjalani tahun-tahun politik ini dan ya banyak argumentasi dan rasionalisasi sehingga kenapa kita harus mengambil pilihan-pilihan untuk memenangkan Perindo dan sebagainya itu. Tapi nanti bisa kita diskusikan lebih leluasa setelah forum pembukaan itu. Jadi terakhir, jadi ingat ke teman-teman, nanti di dalam proses mubas serius betul teman-teman merumuskan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang ada di bab dan pasal anggaran dasar anggaran rumah tangga, karena ini adalah permusyawaratan tertinggi di dalam mekanisme organisasi KSMDI. Tidak ada yang boleh melanggar ketentuan apa yang diatur oleh mubas. Jadi ini adalah forum tertinggi ya, di dalam mekanisme organisasi KSMDI.
Yang karena itu ya teman-teman cermat betul untuk mendiskusikan ini yang akan menentukan fondasi dasar dari bergeraknya KSNWDI minimal untuk 1 tahun ke depan. Kalau teman-teman keliru menetapkan aturan, karena logika hukum itu kalau sudah diketuk aturan itu sekalipun salah gitu ya, hatta dia salah maka harus dilaksanakan. Itu logika hukum ya, karena ini kesepakatan bersama ya. Ini ngeremeng lemon udah diakui hasil kesepakatan di Mubas itu udah benar, itu udah boleh ya. Ini belajar ya, teman-teman belajar bagaimana membuat aturan gitu ya. Makanya harus serius nanti membahas ketentuan-ketentuan bab dan pasal yang ada di dalam anggaran dasar ibu rumah tangga dan ketentuan lainnya yang ada di musyawarah besar. Dan usia 20 ini kan usia remaja ini ya, lagi tampil powerful gitu ya, semangatnya ya. Jadi ya cocok lah kita ini usia 20 itu lagi genit-genitnya untuk bertarung gitu ya, berkompetisi. Anak kelompok tengah itu udah boleh lembek-lembek gitu ya. Saya paling suka itu di kampus itu ngelihat anak kelompok tengah lembek-lembek itu. Sehingga bahasa saya kemarin di grupnya Universitas Madi itu agak kasar gitu ya. Anda datang jauh-jauh dari Lombok Tengah hanya jadi pecundang gitu ya. Jadi petarung gitu. Ayah Anda Haji Marsal ini tahu ya, kita dari Lombok Tengah itu selalu bisa mengukir bahwa kemampuan santri-santri Lombok Tengah itu bagus ya, dari sejak generasi beliau ya, selalu kita bisa menempatkan orang-orang yang punya kemampuan di situ. Dan alhamdulillah saya salah satunya, Bapak. Ya, saya dipercayakan sebagai wakil rektor 1 Universitas Muhammadiyah pendidikan. Dan itu tidak mudah. Itu Anda harus jadi petarung. Ya, tunjukkan bahwa Anda mampu, mentalitas Anda kuat untuk diuji oleh banyak masalah. Ya. Jadi posisi saya di wakil rektor 1 itu bukan kemampuan yang kemudian secara tiba-tiba saya punya. Itu perjalanan panjang, bahwa saya kelaparan dulu seperti teman-teman waktu jadi santri seperti tadi ini ya juga itu dijalani ya. Jadi saya 6 tahun dulu jadi santri seperti teman-teman ya, diuji juga gitu ya, dengan penyakit kelaparan gitu ya. Tapi itu tidak memutus semangat teman-teman untuk belajar keras gitu ya. Ya teman-teman di koordinasi santri ini juga belajar keras ya, tentang banyak hal gitu ya. Bagaimana berjemaah, bagaimana membangun konsolidasi ya, sinergi, kolaborasi dengan teman-teman, menghargai, menghormati teman, belajar berargumentasi, belajar merumuskan aturan dan sebagainya. Yang kesemuaan ini nanti akan berujung pada kesiapan teman-teman untuk menunjukkan bahwa Anda mampu, Anda punya kemampuan gitu. Ya. Jadi ini ada proses belajar. Cuma jangan jadi cengeng saja. Coba, semua dicoba, ya. Semua dihadapi. Ya. Jadi teman-teman koordinasi santri, kader koordinasi santri itu memang keluar dari situ menjadi orang-orang yang siap dan tangguh ya. Apalagi teman-teman Lombok Tengah yang bagian selatan ya, dari mulai Janapriu ini ke selatan itu kan keras-keras itu menyarikan didikannya ya.
Kalau Batu Keliang Utara masih banyak airnya sih. Masih adem gitu ya. Jalan Priok, Mojor itu, Pojok itu harus tangguh itu orangnya ya. Ya tantangan zaman semakin tidak mudah, semakin berat. Ya butuh orang-orang yang berani untuk mencoba. Kalau masa santri teman-teman ini kan masa boleh salah Anda itu, ya boleh salah. Nanti kalau sudah selesai kuliah lalu jadi guru itu tidak boleh salah. Sekalipun manusia itu tetap salah gitu, tetapi di dalam praktik implementasi dari keilmuan dan sebagainya itu ya harus hati-hati. Tidak seperti sekarang mau salah mau enggak itu enggak urusan itu. Yang penting Anda berani coba, berani belajar, memanfaatkan semua peluang yang ada ya. Karena masa-masa teman-teman hari ini untuk belajar kan tidak akan terulang lagi ya. 2-3 tahun kemudian gitu bagi yang mahasiswa, bagi yang ada di Maha, di IH, di Rodapadi. Maka gunakan semua peluang ini. Berapa peserta yang datang hari ini semua harus berani jadi ketua, nyalon jadi ketua KSNDI itu baru bagus gitu ya. Kalau masih 2 itu biasa itu ya. Jangan 2 ini hanya disiap-siapkan sama pengurus itu. Harus berani semua gitu, siap jadi pimpinan, siap memimpin dan siap dipimpin. Itu mentalitas kader itu. Ya. Baik, saya pikir itu teman-teman semua selamat menjalankan kegiatan musyawarah besar ke-20 dan untuk keberkahan kegiatan ini mari kita buka secara bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Sekian, kami ralat maaf sebelumnya sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan NWDI Gelondong, Haji Mursal AM. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma asli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانصر واحفظ وأيدنا تدلة بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini merupakan bagian dari penerus perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Dan mudah-mudahan tentunya dalam menjalankan misi sebagai penerus perjuangan kita harus bersikap Nahdlatul Wathon bil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Kita harus siap berlomba dengan sesama Nahdliyin kalaupun mereka berada di luar organisasi Nahdlatul Wathon. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya memberikan sambutan pada kesempatan ini
adalah yang akan memberikan sambutan sebenarnya Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ihsan, Adinda Tuan Guru Haji Nurul Anwar Abdurrahman LC. Tapi karena beliau kurang sehat, maka beliau meminta bantuan untuk saya sendiri yang meminta. Maka bagaimana ini? Apa kita lanjut atau kita tunggu? Nah, begitu kita start untuk beberapa menit ke depan. Terus yayasan mendapatkan sebuah kehormatan karena dipilih. Di yayasan kami dipercayakan untuk melakukan sebuah kegiatan musyawarah seperti ini. Dan mungkin sebelum ini Anakda belum pernah tahu secara langsung tentang yayasan di tempat ini. Jadi yayasan yang ada di sini satu-satunya yayasan yang paling tua untuk wilayah Kecamatan Janapria khususnya. Karena pada tahun 1963 ya, waktu saya tamat SR gitu, sekolah rakyat yang dulu dan sekarang namanya SD kan. Nah, jadi sejak tahun 1963 madrasah ini sudah ada di sini. Sehingga satu-satunya madrasah yang paling tua untuk Kecamatan Janapria. Jadi kalau dihitung 1963 sampai dengan 2023 sudah berapa tahun? Sudah lebih setengah abad ya? Nah, namun kondisinya seperti ini karena keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memberikan amalnya, karena faktor ekonomi gitu kan. Nah, sehingga madrasah yang ada di sini semua di bawah tanggung jawab dan inisiatif masing-masing kepala madrasah. Yang aliyah tanggung jawab sendiri dari fisik sampai seterusnya sampai kepada honor guru. Demikian juga untuk unit-unit yang lain. Cuma satu kehebatan yang ada di sini, kehebatannya siswa tidak punya beban. Tidak ada yang harus dia bayarkan kepada sekolah. Sampai dengan pakaian malah ditanggung pihak sekolah. Jadi tidak ada biaya. Terkecuali pada saat mau ujian akhir, di situ dimintai sumbangan untuk biaya ujian akhirnya. Nah, kemudian tahun 1970 saya pulang dari Pancor. Hanya sekedar bisa sekolah sampai muallimin tingkat aliyah waktu itu. Tapi waktu itu tamat muallimin kita bangga ya. Kita bangga sebab pada saat itu pendidikan warga masyarakat kita di Janapria itu rata-rata SD, SR. Jadi kalau kita tamat sekolah menengah atas, kita bangga. Nah, sehingga pada saat itu kebetulan saya sebagai salah satu anggota ASN ya, aparatur negara sipil ya. Jadi katakanlah sebagai pegawai negeri. Jadi kalaupun tamat aliyah pada saat itu kita bisa ceramah di Kecamatan Janapria sebagai pendidik pendidikan agama maupun sebagai kepala kantor urusan agama. Nah, sehingga Maulana Syekh sering beliau setiap pengajian beliau mesti beliau mendoakan agar santri-santri beliau
1000 kali lebih alim dengan beliau. Sebab nanti kenapa demikian? Karena pandangan beliau ke depan itu, ya, situasi akan berubah. Katakanlah seperti sekarang ini kan, kemajuan karena kemajuan ilmu pengetahuan disertakan dengan kemajuan zaman. Jadi kalau kita hanya berpendidikan S1 pada saat ini, sepertinya sama dengan dulu kita SMA. Nah, sehingga saya lihat yang S1 sekarang banyak anak-anak kita, dan alhamdulillah baru banyak juga beberapa orang itu lebih belasan orang ada yang S2. Jadi pantas sekali Maulana Syekh itu mendoakan muridnya supaya lebih alim 1000 kali dari kealiman beliau pada saat itu. Oleh karena itu, para beliau sekalian, tentunya kita harus modali diri kita dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Jadi sekarang kalian masih berfungsi sebagai tulab, sebagai muta'alim. Tapi insya Allah pada saatnya nanti kalian akan menjadi alim, penerus perjuangan daripada orang tua kita yang sekarang. Oleh karena itu, para beliau sekalian, kalau pada saat saya dulu nama organisasi di pelajar ini dikenal dengan IPNW, kalau sekarang namanya KSNWDI. Dan alhamdulillah yayasan kita di sini satu-satunya yayasan yang eksis berkiblat ke sana. Tidak pernah ada. Jadi saya berterima kasih kalau sekarang yayasan kita ini dipercayakan oleh anak-anak DA sebagai salah satu tempat untuk merumuskan segala rencana yang tentunya untuk Nahdlatul Watan bil Khair nanti. Nah, dan mungkin juga dengan kehadiran anak DA di tempat ini merupakan syiar dari Yayasan Al-Ihsan Nahdlatul Watan. Kalau tadinya belum dikenal di tempat anak DA, mungkin sepulang dari sini anak DA akan menyampaikan. Pendiri dari yayasan ini sekitar 10-an tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Namanya Tuan Guru Haji Abdurrahman, satu-satunya murid Maulana Syekh yang paling istiqomah di dalam perjuangan Nahdlatul Watan. Ya, termasuk saya dari sejak tahun 70. Ya, pernah duduk sebagai sekretaris cabang Janapria sekian belas tahun bersamaan dengan ayahanda pembina KSN Lombok Tengah. Saya kenal dekat dengan ayahanda beliau Haji Amrillah di Mujur. Itu adalah teman perjuangan kita di Nahdlatul Watan. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak DA dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki sesuai harapan dari Bapak Pembina tadi, dengan modal ilmu mari ditata rencana program ke depan ini yang kira-kira belum diprogramkan di organisasi sebelumnya, namun program itu tentunya yang mampu kita kerjakan. Tidak ada artinya sebuah program itu dia bagus-bagus tetapi kita tidak bisa laksanakan. Lebih-lebih seperti beliau katakan, jangan sampai program yang kita buat itu hanya ada di atas kertas namun tidak kita realisasikan. Jadi perwujudannya itulah yang paling menentukan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau di tempat ini segala sesuatunya masih serba kurang, terutama sekali air. Jadi baru hanya beberapa bulan ini ada bantuan
sumur bor sekitar 3-4 bulan yang lalu. Nah kemudian kamar kecilnya pun terbatas, tapi mungkin untuk sementara waktu bisa dipakai, bisa dipakai yang darurat saja. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbuat yang lebih baik dari keadaan yang ada pada saat ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Rifai Hamdi. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara pembukaan wassalamualaikum koordinasi Islamiyah yang sama-sama tutup ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذ لا اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشرور واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى نظرت كفا سبحت فيها العصا وأرمت الجيش بماء هبيل على معاش ومعاد وعلى ذريات وبطين وظاهر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأرمت الجيش بماء هبيل على معاش ومعاد وعلى ذريات وبطين وظاهر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاش ومعاد وعلى ذريات وبطين وظاهر. الفاتحة. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pada sore hari ini. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Sekian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.